Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Asesor dimanapun berada. Nama saya Desi Medela Edison. Saya adalah salah seorang dosen di D3 Keperawatan Akademi Keperawatan YPTK Solo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2024. Di keperawatan, saya biasa mengajar komunikasi dalam keperawatan, metodologi keperawatan, keperawatan dasar, keperawatan anak, dan metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi dalam keperawatan. Mata kuliah komunikasi terdiri dari 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sebelum saya memulai pembelajaran, biasanya saya menjelaskan tentang RPS kepada mahasiswa. Selama proses pembelajaran, saya biasa menggunakan metode DIE atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Strategi delivery, saya biasanya menggunakan dari textbook terbaru maupun jurnal-jurnal terbaru. Adapun deskripsi singkat dalam mata kuliah komunikasi, yaitu mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar mahasiswa dalam penguasaan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik. Pembelajaran ini dirancang sehingga memungkinkan mahasiswa mampu menstimulasi komunikasi terapeutik dengan klien. Capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi dalam keperawatan, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi, mampu menjelaskan konsep komunikasi terapeutik, mampu menerapkan komunikasi pada berbagai tingkat usia, yaitu komunikasi pada bayi dan anak, komunikasi pada remaja, komunikasi pada dewasa, komunikasi pada lansia, komunikasi pada pasien dengan kebutuhan khusus, komunikasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta mampu menerapkan komunikasi pada tiap tahapan proses keperawatan. Dan mahasiswa mampu menerapkan komunikasi pada pasien dengan gangguan jiwa dan gangguan fisik. Sistem pembelajaran yang digunakan yaitu dengan tatap muka atau dengan luring, ada juga dengan menggunakan email atau WA group. Metode pembelajaran yaitu dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Di ceramah biasanya saya lakukan saat menjelaskan tentang konsep-konsep. Kemudian kami juga melakukan small group diskusi dan cooperative learning, di mana saya akan memberikan tugas dan membagi mahasiswa berkelompok, di mana saya akan membagikan topik dan mahasiswa melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga dengan simulasi atau dengan demonstrasi, di mana mahasiswa dibekali dengan strategi pelaksanaan komunikasi dengan pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian yang keempat dengan role play, mahasiswa melakukan dengan bermain peran. Media pembelajaran dengan menggunakan perangkat keras atau LCD dan proyektor, dan juga menggunakan laboratorium. Metode yang kedua yaitu dengan interaksi. Interaksi dilakukan dengan 2 arah antara mahasiswa dan dosen sehingga ada umpan balik. Bagaimana nanti mahasiswa dan dosen bisa berkomunikasi 2 arah. Yang ketiga yaitu dengan asesmen. Asesmen biasanya sudah kita sepakati di awal pertemuan saat kita membuat kontrak belajar. Adapun kriteria penilaian yang saya lakukan yaitu dengan aspek kognitif, dengan tugas mandiri dan kelompok, termasuk di sana UTS dan UAS. Kemudian yang kedua dengan aspek psikomotor, yaitu presentasi dan diskusi kelompok serta role play. Yang ketiga aspek afektif dengan sikap dan tata nilai kehadiran dan ketepatan mengumpulkan tugas. Adapun bobot penilaian dengan melihat kehadiran dan partisipasi itu 15%, dengan tugas kelompok dan individu itu dengan 25%, dengan penilaian UTS dan UAS masing-masing 30%. Rentang nilai untuk nilai A 80 sampai dengan 100, nilai B itu 68 sampai dengan 79, nilai C 56 sampai dengan 67,
dan nilai D 45 sampai dengan 55 dan nilai E 0 sampai dengan 44. Itulah sedikit penjelasan RPS dari saya tentang komunikasi. Terima kasih Bapak Ibu Asesor. Selanjutnya saya persilakan untuk menonton video komunikasi dari saya. Assalamualaikum. Jalan semua. Ade, Afifah, Alia, Anissa, Artika, Fat, Bagus, Dea, Dela, Dwike, Fadila. Etika keperawatan, kita punya 5 diagnosa utama. Yang pertama ada halusinasi, ada perilaku kekerasan, ada waham, ada isolasi sosial, dan ada harga diri rendah. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara perawat dengan pasien, tergantung nanti dari diagnosa keperawatan. Strategi pelaksanaan setiap komunikasi itu berbeda-beda. Setiap diagnosa itu berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teknik komunikasi pada pasien gangguan jiwa. Yang pertama, pada pasien halusinasi, ya, perbanyak aktivitas komunikasi, baik meminta klien berkomunikasi dengan klien lain atau pada perawat. Kenapa? Karena pada pasien dengan halusinasi biasanya mereka akan mendengarkan bisikan-bisikan atau ingin melihat sesuatu yang pada orang normal tidak kelihatan. Contohnya, saya melihat bayangan Bu, saya mendengar bisikan, saya harus membunuh dia. Itu salah satu bentuk halusinasi. Kemudian, pada pasien harga diri rendah harus banyak diberikan reinforcement positif. Ya, biasanya ini tekanan dari kecil. Tadi kalau sesuai dengan tahap perkembangan, biasanya kalau jatuh pada harga diri rendah, dia merasa dirinya tidak berharga, tidak ada gunanya di dunia ini, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, sehingga nanti apa yang akan dilakukannya? Akan menarik diri. Pada klien menarik diri atau isolasi sosial, sering melibatkan klien pada aktivitas atau kegiatan yang bersama-sama. Ya. Kemudian pada klien dengan perilaku kekerasan, redam kemarahannya dengan terapi farmakologi. Pada pasien sebenarnya setiap pasien yang mengalami gangguan jiwa itu ada terapi terakhirnya farmakologi yang kita lakukan kepada pasien. Ya. Setelah pada pasien perilaku kekerasan, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita bisa jadi sasaran amuk pada pasien tersebut. Ya, setelah pasien tenang dan bisa diajak berkomunikasi, baru dilakukan komunikasi antara perawat dan pasien. Ya, kalau kita lihat di sini ya, teknik komunikasi pada pasien gangguan jiwa. Yang pertama, pada pasien halusinasi, ya, perbanyak aktivitas komunikasi, baik meminta klien berkomunikasi dengan klien lain atau pada perawat. Kenapa? Karena pada pasien dengan halusinasi biasanya mereka akan mendengarkan bisikan-bisikan atau ingin melihat sesuatu yang pada orang normal tidak kelihatan. Contohnya, saya melihat bayangan Bu, saya mendengar bisikan, saya harus membunuh dia. Itu salah satu bentuk halusinasi. Kemudian, pada pasien harga diri rendah harus banyak diberikan reinforcement positif. Ya, biasanya ini tekanan dari kecil. Tadi kalau sesuai dengan tahap perkembangan, biasanya kalau dia kepada harga diri rendah, dia merasa dirinya tidak berharga, tidak ada gunanya di dunia ini, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, sehingga nanti apa yang akan dilakukannya? Akan menarik diri. Pada klien menarik diri atau isolasi sosial, sering melibatkan klien pada aktivitas atau kegiatan yang bersama-sama. Ya. Kemudian pada klien dengan perilaku kekerasan, redam kemarahannya dengan terapi farmakologi. Strategi pelaksanaan pasien pada perilaku kekerasan. Ya. Yang dikatakan perilaku kekerasan, suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai diri sendiri maupun
ya, tetapi tentu ada pemeriksaan lebih lanjut yang sering Bu, tapi berbeda ya kalau dengan bercandanya dengan teman, nyompoknya wak tadi Bu. Nah itu beda, itu tidak jatuh kepada perilaku kekerasan. Ada tanda-tanda pada pasien dengan perilaku kekerasan. Yang pertama, nih mukanya merah dan tegang, pandangannya tajam. Nah, apakah ada orangnya di sini? Tidak, tidak ya. Nah, kemudian dia akan mengatupkan rahang dengan kuat. Ini ya, kalau tanda-tanda orang dengan PK, mengepalkan tangan, dia akan mondar-mandir, mata pandangannya kosong. Ya. Bicara kasar, suaranya akan tinggi, dia akan mengancam secara verbal, saya bunuh kamu. Nah, itu contohnya ya. Melempar atau memukul benda atau orang lain, merusak barang-barang, dilempar semuanya, ya. Tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah atau mengontrol perilaku kekerasan. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada pasien dengan perilaku kekerasan? Yang pertama ini, ada strategi pelaksanaan SP1, 2, 3, 4, dan 5 untuk PK. SP ini strategi pelaksanaan. Kita bisa mulai dari SP1. Yang pertama, kita identifikasi penyebab kenapa dia marah. Kapan bisa kita lakukan SP ini? Setelah pasien tidak mengamuk, ya, setelah bisa diajak berkomunikasi atau dengan baik, baru bisa dilakukan pada pasien dengan PK. Jangan sekali-sekali menemui pasien yang kita temukan pada gejala-gejala yang kita perlihatkan tadi. Ya, kalau dia sudah tenang, baru bisa ini dilakukan. Ya, identifikasi penyebab, tanda dan gejala serta akibat perilaku kekerasan. Latihan. Nah, kalau seandainya pasien sudah kita tahu identifikasi penyebabnya, maka apa yang bisa kita ajarkan kepada pasien? Tarik nafas dalam, ya. Kemudian masukkan dalam jadwal kegiatan harian. Untuk melakukan SP ini, maka komunikasi yang bisa kita terapkan kepada pasien dalam bentuk fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Apa yang kita lakukan? Nih contohnya. Pada fase orientasi, latihan 1 kita apa tadi? SP1, tarik nafas dalam. Contohnya, selamat pagi Bu, gimana perasaannya hari ini? Ibu senang nggak? Nah, perkenalkan Bu, nama saya Perawat Desi. Saya mahasiswa akper YPTK yang akan merawat Ibu selama 1 minggu ini. Setiap hari kita akan bertemu dari jam 8 sampai dengan jam 15. Ya, ada ini kontrak waktu yang kita buat. Nama Bapak atau nama Ibu siapa? Nah ya, senangnya Ibu dipanggil apa? Nah, ini kontrak waktu di fase orientasi. Ya, kemudian kita evaluasi, validasi. Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu hari ini? Masih merasakan marah enggak? Ya. Kemudian topiknya, bagaimana kalau kita berbincang-bincang? Kalau dia sudah terbuka ya, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang hal-hal yang menyebabkan Bapak mengamuk, menyebabkan Bapak marah tadi? Bapak mau nggak? Mau, misalnya ya. Gimana Pak? Bagaimana kalau di ruangan tamu? Bapak bersedia nggak? Iya. Nah kalau iya, oke Pak, mau waktunya berapa lama? Kontrak waktu 10 menit ya Pak. Nah, hanya dalam waktu 10 menit kita bisa melakukan bertanya kepada pasien apa yang harus kita tanyakan. Ya, ini di fase orientasi. Kemudian kita lanjut. Masuk ke fase kerja. Nah, ini tergantung cara perawat menggali kepada pasien. Ya, misalnya
Apa yang menyebabkan Bapak marah di rumah? Kenapa ngamuk? Kenapa semuanya barang-barangnya dibuang? Kenapa orang-orang ditinju semua? Kenapa kacanya dipecahkan? Kita bisa tanya apa penyebabnya, ya? Apa yang membuat Bapak kesal, ya? Apakah sebelumnya Bapak pernah marah, pernah bercerita nggak? Ini tergantung bagaimana kita menggali di fase kerja. Ini kita kembalikan lagi kepada pertanyaan, tidak menghakimi pasien. Ya, baiklah Pak. Jadi kalau Bapak marah, apa saja tadi penyebabnya? Boleh ditanyakan. Saya marah kalau saya nggak dikasih uang jajan misalnya. Saya marah kalau saya dibantah. Saya marah kalau uang saya diambil. Misalnya ya. Oh jadi itu ya Pak penyebab Bapak marah. Nah, baiklah Pak. Bapak gimana, mau nggak saya ajarkan bagaimana mengendalikan supaya tidak marah lagi? Seandainya marahnya terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan cara menarik nafas dalam. Kita ajarkan. Coba ya Pak, saya contohkan. Misalnya kalau marahnya datang, Bapak bisa tarik nafas dalam seperti. Kalau kita sudah masuk di fase kerja dan dia bisa nggak Pak, Bapak cobakan ya. Kalau seandainya terjadi marah, Bapak bisa tarik nafas dalam. SP1 ya. Nah, fase terminasi dievaluasi subjektif. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? Apakah masih merasakan marah? Ya, coba Pak sebutkan 3 penyebab Bapak marah lagi. Nah, kita kan bisa evaluasi ya. Kalau dia sudah sebutkan, apa rencana kita untuk pasien? Baiklah Pak, waktu kita sudah habis. Waktu kita sudah berjalan selama 10 menit. Nanti coba Bapak ingat lagi apa saja penyebab Bapak yang Bapak marah. Nanti saat kita bertemu, Bapak bisa sebutkan kepada saya apa yang menyebabkan marah, ya. Nah, kalau seandainya nanti Bapak merasakan marah lagi, silakan tarik nafas dalam. Nah, kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya dengan pasien, buatlah kontrak waktu lagi, ya. Topiknya, baik Pak, nanti akan kita bicarakan perasaan Bapak, ya, pada saat marah dan cara yang bisa kita atasi kalau seandainya perasaan itu datang. Nah, Bapak nanti kita mau ketemunya di mana? Di ruangan tamu lagi atau di kamar saja? Bagaimana kalau di kamar? Boleh, misalnya gitu ya. Oke Pak, nanti kira-kira 1 jam lagi saya temui Bapak ya. Nanti Bapak sebutkan lagi apa yang menyebabkan Bapak marah. Kalau belum bisa Bapak sebutkan sekarang. Nah, kita ketemu lagi nanti ya Pak. Salam lagi, selamat pagi Pak. Nah, ini adalah fase-fase yang tidak boleh terlewatkan. Ya, ada fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, kalau SP2, kalau kita ketemu, boleh lanjut dengan SP2. Di SP2, tetap kita ajarkan, tetap kita dengan fase orientasi. Tidak mungkin kita sudah perkenalkan diri. Selamat pagi Pak, sesuai dengan kontrak kita. Gimana perasaannya? Validasi dulu. Sudah merasa tenang belum Pak? Masih merasa marah atau kecewa? Nah, baik Pak, masih ingat saya ya. Saya Desi, mahasiswa APRIPTK. Sesuai dengan perjanjian kita tadi, kita akan ketemu 1 jam lagi. Nah, kita validasi. Latihan yang kedua dapat kita lakukan pada pasien dengan perilaku kekerasan adalah dengan pukul bantal atau kasur. Kalau seandainya perasaannya marah di fase kerja, kita ajarkan kalau marah lagi Pak, Bapak bisa pukul bantal, kasur, atau yang lunak, yang tidak membahayakan pasien atau orang lain. Kemudian SP3 bisa kita lakukan dengan latihan sosial atau verbal. Kalau seandainya marah, mungkin Bapak bisa mengajak siapa yang bisa mengobrol, apa yang Bapak suka, apa yang tidak suka, sambil kita mengevaluasi SP1 dan SP2. Ya, begitu juga kalau kita sudah masuk ke SP4, evaluasi SP1 sampai SP3, kemudian kita dekatkan kepada agama, ya. Latih secara spiritual kalau dia masih marah. Begitu juga dengan SP5,
evaluasi SP1 sampai dengan SP4. Kemudian yang tidak boleh dilewatkan, minum obat secara teratur. Pasien-pasien yang bangkit itu biasanya dia tidak minum obat di rumah, tidak ada yang mengontrolnya, makalah terjadi. Maka dari setiap fase yang kita lalui, maka harus dilakukan fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Ini contoh untuk perilaku kekerasan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Lita? Kan Ibu bilang tadi di SP yang waham di listrik tadi, di waham yang waham kan dia bilang kalau misalnya dia presiden dia ini itu kita berkomunikasi kalau meyakinkan siapa dia gitu, kalau terjadi penolakan gimana? Maksudnya dari pasiennya, dia tetap merasakan, dia tetap mengatakan bahwa dia adalah presidennya. Ini yang mahal.